tentang method. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Pada video yang ketiga ini kita akan membahas tentang method. Pada sebuah kelas ada method, ada atribut. Atribut sudah saya jelaskan sebelumnya. Atribut pada sebuah kelas mobil misalnya itu adalah jumlah roda, kapasitas penumpang, kecepatan, seperti itu ya, seperti spesifikasi dari kelas tersebut. Apa itu method? Method itu lebih ke aktivitasnya, fungsinya, atau kata kerjanya. Misalnya, maju, sebuah mobil ya, mundur, belok, seperti itu. Jadi method bisa Anda bedakan dengan atribut. Kalau atribut itu seperti spesifikasinya, kalau method lebih ke fungsinya. Kita langsung saja menuju NetBeans. Saya membuka sebuah project yang baru. Saya buat sebuah aplikasi Java yang namanya Project Mobil. Oke, Project Mobil. Di sini langsung saja kita buat sebuah kelas mobilnya, buat sebuah Java class. Kelas yang baru namanya mobil. Finish. Nah, pada kelas mobil sekarang kan masih kosong. Saya buat sebuah atribut yang baru, namanya kecepatan. Nah, ini adalah atribut saya yang pertama. Langsung saja saya mau membuat metodenya. Cara membuat metode seperti ini. Ketikkan void, ketikkan nama metodenya, maju, lalu tanda kurung, lalu kurung kurawal. Oke. Di dalam kurung kurawal ini kita buat fungsinya. Misalnya kecepatan adalah kecepatan ditambah 1. Nah, kecepatan awal kita buat 0. Anda bisa langsung memasukkan nilai seperti ini pada atribut, lalu pada method Anda, setiap Anda panggil metodenya, dia akan menambah atribut kecepatan dengan nilai 1. Jadi misalnya awalnya 0, setiap Anda tekan maju, dia akan menjadi 1, tekan maju lagi, dia akan menjadi 2, eksekusi lagi metodenya, dia akan menjadi 3. Oke, kita coba ya, dicek. Kita buat objeknya yang pertama. Dari kelas mobil, saya membuat objek namanya mobil saya. Adalah sebuah objek yang baru menggunakan konstruktor mobil. Seperti ini ya. Nah, objek yang pertama kita adalah mobil saya maju. Nah, seperti ini saja cara memanggil method. Oke, kita coba cek ya dengan menggunakan print line pada konsol sehingga kita bisa melihat pesannya atau laporannya. System.out print line. Di sini saya ketikkan kecepatan sekarang adalah mobil saya dot kecepatan. Jadi cara mengakses atribut atau metode tetap ya, Anda harus tetap ingat bahwa ketikkan dulu nama objeknya, dot, lalu atributnya atau metodenya, seperti ini. Oke, berarti sekarang kecepatannya masih 0 ya, karena baru dibuat. Kita sudah lihat tadi di sini kecepatan awal 0. Lalu ketika maju, setelah maju, seharusnya kecepatan menjadi 1. Sekarang kita coba cek dulu. Nah, betul ya, 0. Nah, setelah maju, saya akan coba buat laporan lagi. Sekarang kita coba cek. Oke, sekarang menjadi 1. Kalau saya eksekusi lagi metode maju, lalu saya laporkan lagi, saya buat laporannya lagi, sekarang sudah menjadi 2. Jadi metode kita sudah berhasil ya, sudah menambah 1 di setiap kali dieksekusi metodenya. Nah, ini adalah metode. Apa yang ada di dalam kurung ini? Kurung ini adalah gunanya untuk membuat parameter. Parameter itu misalnya integer, kecepatan yang diharapkan misalnya.
Ya. Jadi saya ingin majunya sesuai dengan parameter yang saya inputkan. Kita ketikkan, kita ganti satu di sini dengan kecepatan yang diharapkan. Nah, kecepatan yang kita harapkan ini nanti pada main class harus kita letakkan di dalam kurung ini, misalnya 50. Lalu maju menjadi 20. Seperti itu. Oke? Nah, coba kita cek ya. Awalnya 0, lalu nambah 50. 0, jadi kecepatan sekarang 50, lalu nambah lagi 20. Berarti kecepatan sekarang adalah 70. Mari kita lihat, sudah betul nggak? 0, 50, 70. Oke, betul ya. 0, lalu saya tambah kecepatan majunya 50, lalu 70. Seperti ini. Ini adalah tempat untuk memasukkan parameter. Parameternya dirancang pada kelasnya. Seperti itu. Sudah jelas ya parameter pada metode. Nah, saya sekarang mau menjelaskan lagi bahwa ada yang paling umum itu ada dua jenis metode. Yang pertama metode void seperti yang sudah kita lakukan, metode void. Yang kedua adalah metode return. Metode return ini apa ya, Pak? Metode return ini adalah metode yang sudah ada nilainya di dalam. Misalnya, saya ingin belok. Saya buat langsung bertipe data integer. Jadi bukan void, tapi integer. Integer belok kanan. Langsung memasukkan parameter, lalu kurung kurawal seperti ini. Jadi ini sudah dihitung sebagai method, tapi bukan void, tapi dia sudah memiliki tipe data. Berarti belok kanan memiliki nilai. Mari kita coba buat integer sudut belok adalah, saya buat parameter ya di sini ya, belok kanan sebesar integer sudut yang diharapkan. Integer sudut belok, di dalamnya kita buat integer lagi. Integer sudut belok adalah sudut yang diharapkan. Seperti ini ya. Nah, lalu kita return, itu namanya return. Return ini adalah mengembalikan nilai. Kita kembalikan nilai dari sudut belok menjadi nilainya belok kanan. Gitu. Nah, intinya sekarang nilainya sudut belok kita kembalikan menjadi nilainya belok kanan. Oke, kita coba ya. Ini berarti untuk membuat metode belok kanan, saya harus memasukkan integer sudut yang diharapkan. Sudut beloknya adalah sudut yang diharapkan tadi. Kita kembalikan nilai sudut belok menjadi belok kanan. Kita coba cek ya. Saya langsung membuat system out println. Mobil belok kanan sebesar. Nah, kita nggak perlu lagi membuat metodenya dieksekusi di sini karena langsung mau saya eksekusi di dalam laporannya. Ditambah, karena kan sudah punya nilai tipe datanya. Kita nggak perlu lagi membuat sebuah atribut. Seperti itu. Mobil saya dot belok kanan sebesar 40. Oke, kita coba cek. Nah, mobil belok kanan sebesar 40 derajat. Kita bikin, ditambah lagi, string lagi, derajat. Mari kita coba cek. Mobil belok kanan sebesar 40 derajat. Seperti itu. Kenapa 40 derajat? Karena saya memasukkan 40 nilainya belok kanan. Jadi saya akan belok kanan sebesar 40. 40 adalah sudut yang diharapkan. Sudut beloknya itu yang saya kembalikan ke belok kanan adalah 40. Jadi seperti itu untuk metode void dan metode return. Parameternya diletakkan di dalam tanda kurung, lalu isinya dari sebuah metode diletakkan dalam kurung kurawal. Saya rasa cukup jelas untuk metode. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.